Mohamed Salah telah resmi memperpanjang masa baktinya bersama Liverpool selama 2 tahun ke depan. Keputusan ini memastikan bahwa ia akan tetap berseragam klub Inggris tersebut setidaknya untuk 2 musim mendatang. Dengan reputasinya sebagai salah satu bintang lapangan, Salah terus memukau para penggemar dengan penampilan gemilang di setiap laga. Saat ini, Salah tidak hanya berambisi menambah koleksi golnya, tetapi juga bertekad untuk memecahkan berbagai rekor yang ada. Ia hanya perlu mencetak 43 gol lagi untuk melampaui Roger Hunt dan menjadi pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah klub. Selain itu, ada kemungkinan besar bagi Salah untuk memecahkan rekor gol terbanyak di Premier League. Tak hanya fokus pada gol, Salah juga mengejar rekor assist di Premier League. Saat ini, ia telah mencatatkan 270 kontribusi gol dan assist, dan jika terus menunjukkan konsistensi, ia bisa melampaui beberapa legenda Premier League seperti Ryan Giggs dan Frank Lampard. Dengan semangat dan kerja keras yang dimilikinya, bukan tidak mungkin bagi Salah untuk meraih lebih banyak rekor di masa depan. Mikel Arteta, pelatih Arsenal, membawa berita menggembirakan tentang kondisi Kai Havertz. Pemain asal Jerman itu dilaporkan dapat kembali merumput lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Pada bulan Februari, Havertz mengalami cedera hamstring saat berlatih di lokasi yang lebih hangat. Awalnya, banyak yang beranggapan bahwa ia akan absen hingga akhir musim, namun kini ada harapan untuk kembalinya sang pemain lebih cepat. Kabar baik mengenai pemulihan Havertz semakin menguat setelah laporan dari The Athletic yang menyatakan bahwa proses penyembuhannya berjalan dengan baik. Arsenal kini optimis bisa segera mengintegrasikan Havertz ke dalam tim tanpa mengambil risiko cedera lebih lanjut. Dua raksasa Liga Inggris, Liverpool dan Manchester City, dilaporkan sedang bersaing ketat untuk merekrut gelandang muda berbakat, Samuel Ricci, yang saat ini membela Torino. Penampilan gemilang Samuel Ricci di Torino berhasil menarik perhatian klub-klub papan atas Eropa. Beberapa tim mulai melirik untuk memanfaatkan kemampuan serba bisanya. Di antara mereka, ada Liverpool dan Manchester City yang menjadi sorotan utama. Informasi ini bersumber dari laporan Chauk Tovsivsi. Torino, sebagai klub yang memiliki Ricci, kabarnya telah menetapkan harga sekitar 34 juta pounds untuk sang pemain. Angka tersebut cukup masuk akal mengingat potensi dan kualitas luar biasa yang dimiliki oleh Ricci. Barcelona menunjukkan keyakinan yang mendalam terhadap Hansi Flick. Pelatih asal Jerman ini berhasil menghidupkan kembali semangat juara di klub Katalan tersebut. Berdasarkan laporan dari RAC1, Flick telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2027. Ini merupakan berita positif bagi Barcelona yang ingin menjaga kestabilan di posisi pelatih. Pada awalnya, manajemen berharap dapat mengikat Flick untuk periode yang lebih panjang. Namun, pelatih berusia 59 tahun ini memilih untuk mengambil langkah hati-hati dalam menentukan masa depannya. Flick tidak menutup kemungkinan untuk bertahan lebih lama. Namun, ia akan menilai situasinya setelah kontrak barunya mendekati akhir. AC Milan meraih kemenangan yang sangat meyakinkan dengan skor 4-0 atas Udinese dalam laga Serie A yang berlangsung pada Sabtu, 12 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini dipenuhi dengan penampilan cemerlang dari para pemain rossoneri, termasuk Christian Pulisic yang tampil menonjol. Pulisic memberikan pujian yang tulus kepada rekan-rekannya. Ia menyatakan bahwa kemenangan 4-0 atas Udinese adalah bukti nyata dari peningkatan performa Milan di bawah bimbingan pelatih Conte Cao. Ya, kami berhasil meraih kemenangan tanpa kebobolan, itu sangat memuaskan. Ada banyak persaingan untuk menciptakan assist antara saya dan Leao, tetapi ketika kami menang dan bermain seperti ini, itu sangat menggembirakan. Dia, Leao, luar biasa dalam hal ini, dengan gol dan assist yang dia ciptakan, ungkap Pulisic kepada DAZN. Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, dilaporkan sedang terlibat dalam pembicaraan mendalam dengan manajemen Barcelona. Salah satu isu utama yang dibahas adalah rencana kontrak barunya dengan klub. Pelatih berusia 59 tahun ini mengusulkan agar Barcelona merekrut seorang kiper dan penyerang baru dalam waktu dekat. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan regenerasi di dua posisi yang sangat krusial. Hansi Flick dan Direktur Olahraga Deco sepakat bahwa Barcelona memerlukan tambahan pemain di lini depan dan posisi penjaga gawang. Namun, perekrutan tersebut tidak akan dilakukan pada musim panas 2025. Keduanya berpendapat bahwa untuk musim depan, Barcelona masih memiliki cukup stok pemain. Robert Lewandowski dan Wojciech Szczęsny dianggap masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan selama satu musim lagi. Bintang muda Bournemouth, Dean Huijsen, mengungkapkan bahwa dalam kontraknya terdapat klausul rilis yang bisa jadi membuka jalan bagi Real Madrid untuk merekrutnya dengan cepat. Dalam sebuah wawancara bersama El Chiringuito, Dean Huijsen secara tegas mengonfirmasi adanya klausul rilis tersebut. Ia menjelaskan bahwa kontraknya berlaku hingga tahun 2030 dan terdapat ketentuan yang memungkinkan dirinya untuk berpindah ke klub lain dengan lebih mudah. Namun,
Huijsen mengakui bahwa ia tidak terlalu paham mengenai rincian klausul itu. Hal ini menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan penampilan di lapangan dan mempercayakan urusan kontrak kepada agennya. Masa depan Hernandez di San Siro kini berada dalam ketidakpastian. Kontraknya hanya tersisa 18 bulan, dan hingga saat ini belum ada kepastian mengenai perpanjangan. Kondisi ini menarik perhatian beberapa klub papan atas Eropa yang mulai mempertimbangkan untuk membawanya keluar dari Italia. Manchester City sangat tertarik untuk merekrut Theo Hernandez. Pep Guardiola saat ini tidak memiliki bek kiri murni dalam timnya. Joško Gvardiol, yang sebenarnya adalah bek tengah, seringkali dipaksa untuk bermain di posisi tersebut. Guardiola menginginkan opsi yang lebih alami di posisi itu, dan Theo yang dikenal agresif serta dinamis sangat sesuai dengan gaya permainan City. Apalagi, harga sebesar 30 juta pound dianggap cukup wajar mengingat kualitas dan pengalaman yang dimiliki Theo. Real Madrid sedang merancang strategi ambisius untuk bursa transfer musim panas yang akan datang. Salah satu langkah mencolok yang tengah dipertimbangkan adalah melepas bek senior mereka, David Alaba, untuk memberi ruang bagi bintang muda bernama Dean Huijsen. Menurut laporan dari Vichajes, manajemen Real Madrid melihat potensi luar biasa dalam diri Huijsen, terutama berkat gaya bermainnya yang modern dan adaptif sebagai bek tengah. Dia dinilai sejalan dengan filosofi sepak bola yang sedang dibangun di klub, yaitu mengembangkan permainan dari lini belakang dengan kecepatan dan ketepatan. Selain itu, statusnya sebagai pemain Spanyol juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Legenda Manchester United, Jaap Stam, memberikan saran agar Setan Merah tetap mempertahankan Rasmus Højlund untuk musim depan. Saat ini, Manchester United tengah dihubungkan dengan beberapa penyerang papan atas menjelang bursa transfer musim panas, menyusul penampilan Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang tidak konsisten. Di tengah berbagai spekulasi, ada juga kemungkinan bahwa United akan melepas Højlund. Namun, Jaap Stam, yang merupakan legenda klub, justru berpendapat sebaliknya. Dalam sebuah wawancara dengan Freebets, Stam menegaskan keyakinannya bahwa Højlund masih pantas mendapatkan kepercayaan penuh dari tim. Stam berpendapat bahwa kesulitan yang dialami Højlund bukan sepenuhnya disebabkan oleh performa individu, melainkan juga karena kurangnya dukungan dari rekan-rekannya di lini serang. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah mengungkapkan bahwa 8 negara menunjukkan ketertarikan untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Salah satunya adalah Indonesia melalui PSSI. 7 negara lainnya yang juga mengajukan diri sebagai penyelenggara adalah Australia, India, Korea Selatan, Kuwait, Uni Emirat Arab, serta trio tuan rumah bersama Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Sebagai langkah lanjutan dari undangan AFC pada 27 November 2024, di mana semua asosiasi anggota diminta untuk menyatakan minat mereka menjadi tuan rumah turnamen sepak bola nasional putra paling prestisius di Asia, AFC menyampaikan, asosiasi anggota berikut ini telah mengirimkan tanggapan mereka sebelum tenggat waktu 31 Maret 2025. Gelandang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, dilaporkan lebih berminat untuk bergabung dengan Bayern Munich dibandingkan Manchester City pada musim panas ini. Menurut jurnalis Sky Germany, Florian Plettenberg, pemain internasional Jerman tersebut lebih memilih Bayern sebagai tujuan karirnya. Direktur Bayern, Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge, bahkan terlibat langsung dalam proses negosiasi dengan Leverkusen untuk memastikan transfer ini terwujud. Wirtz, yang masih memiliki kontrak selama 2 tahun, belum menunjukkan niat untuk memperpanjang kesepakatannya di Leverkusen. Kondisi ini membuat klub kesulitan untuk mempertahankannya, meskipun mereka enggan melepas playmaker berbakat tersebut. Musim panas ini bisa menjadi kesempatan terakhir bagi Leverkusen untuk mendapatkan dana besar dari penjualannya, atau mereka mungkin memilih untuk menahannya hingga tahun 2026. Atletico Madrid dilaporkan berkeinginan untuk mempertahankan Clement Lenglet, bek yang mereka pinjam dari Barcelona pada musim panas lalu. Menurut informasi dari Diario AS, pelatih Simeone tengah mempertimbangkan langkah besar terkait bintang pinjaman, Clement Lenglet, dan berusaha untuk mengamankan jasanya secara permanen dari Barcelona. Atletico memiliki 2 opsi. Pertama, memperpanjang masa peminjamannya hingga Piala Dunia antar klub dengan kesepakatan pembagian gaji yang ada, dan kedua, melakukan transfer penuh untuk jangka panjang. Tanpa adanya kesepakatan pembelian, Barcelona berpotensi menetapkan harga tinggi, mengingat kontrak Lenglet di Catalonia masih berlaku hingga 2026. Juventus dilaporkan tengah merancang langkah berani yang cukup unik. Alih-alih memburu pemain bintang, klub asal Turin ini justru mengarahkan perhatian kepada Antonio Pintus, pelatih fisik Real Madrid yang diakui sebagai salah satu kunci sukses performa fisik tim-tim elit Eropa. Menurut kabar dari Defensa Central, Juventus menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Pintus demi mempersiapkan musim depan. Meskipun Real Madrid tetap menghargai kontribusi Pintus, situasi yang tidak menentu di klub membuat segalanya bisa berubah sewaktu-waktu.
Presiden Florentino Perez, yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia Pintus, tetap percaya pada metode latihan fisik yang diterapkan oleh stafnya. Chelsea sedang merancang strategi baru di bursa transfer musim panas, dan salah satu nama yang menghiasi daftar incaran mereka adalah Jesus Rodriguez, winger muda berbakat dari Real Betis. Pemain berusia 19 tahun ini dikenal memiliki kecepatan yang mengesankan dan kini tengah menjadi sorotan serius dari tim scouting The Blues. Hal ini bisa menjadi sinyal kurang baik bagi Jadon Sancho yang tampaknya tidak akan dipertahankan. Menurut laporan dari Daily Mail, Real Betis telah menetapkan harga untuk Rodriguez sebesar 770 miliar rupiah. Meskipun angka tersebut cukup menantang, Chelsea diyakini memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Manchester City menyambut kedatangan Crystal Palace di Etihad Stadium pada pekan ke-32 Premier League 2024-2025, yang berlangsung pada Sabtu, 12 April 2025. Pertandingan Liga Inggris ini berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan City. Tim tamu sempat memimpin 2-0 berkat gol-gol dari Eberechi Eze di menit ke-8 dan Chris Richards di menit ke-21. Namun, pasukan Josep Guardiola bangkit dan membalikkan keadaan dengan gol-gol dari Kevin De Bruyne di menit ke-33, Omar Marmoush di menit ke-36, Mateo Kovacic di menit ke-47, James S1MCH Pronunciation-Ate di menit ke-56, dan Nico O'Reilly di menit ke-79. Kemenangan comeback 5-2 ini membawa Manchester City sementara menduduki peringkat keempat klasemen dengan 55 poin, unggul 2 poin dari Chelsea dan Newcastle yang akan bertanding keesokan harinya. Sementara itu, Crystal Palace terjebak di posisi ke-11 dengan 43 poin. Di Serie A, Inter Milan meraih kemenangan di Giornata ke-32 dengan menghadapi Cagliari, mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Gol-gol kemenangan Inter dicetak oleh Marco Arnautovic, Lautaro Martinez, dan Jan Bisek, sedangkan Cagliari memperkecil ketertinggalan lewat gol Roberto Piccoli. Dengan hasil ini, Inter memuncaki klasemen sementara Serie A 2024-2025 dengan 71 poin, sementara Cagliari tertahan di peringkat ke-15 dengan 30 poin. Sementara itu, Borussia Dortmund berhasil menahan Bayern Munich dengan skor 2-2 di pekan ke-29 Liga Jerman. Di Borussen menunjukkan ketangguhan mereka dengan meredam dominasi tim asuhan Vincent Kompany. Gol-gol Bayern dicetak oleh Rafael Guerreiro dan Suri Gnabry, sedangkan Dortmund mencetak gol melalui Maximilian Bayer dan Waldemar Anton. Tambahan 1 poin ini tidak mengubah posisi Bayern di puncak klasemen dengan 69 poin, sementara Dortmund berada di peringkat 8 dengan 42 poin. Arsenal kembali mengalami kendala di pekan ke-32 IPL 2024-2025. Dalam laga melawan Brentford, The Gunners harus puas dengan hasil imbang 1-1. Arsenal sempat unggul lewat gol Thomas Partey, namun The BS berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Yoane Wissa. Dengan tambahan 1 poin ini, Arsenal tetap bertahan di peringkat kedua dengan 63 poin, sedangkan Brentford naik ke peringkat ke-11 dengan 43 poin. Di Serie A, Juventus menjamu Lecce di Stadion Allianz pada pekan ke-31, Minggu 13 April dini hari waktu Indonesia Barat. Sebagai tuan rumah, Juventus berhasil meraih 3 poin dengan kemenangan 2-1. 2 gol Juventus dicetak oleh Teun Koopmeiners dan Kenan Yildiz, sementara Lecce mencetak 1 gol melalui Bas Chirotto. Hasil ini membuat Juventus menempati posisi ketiga klasemen Serie A dengan 59 poin, sedangkan Lecce berada di posisi ke-17 dengan 26 poin, hanya unggul 2 poin dari zona degradasi. Barcelona menantang Leganes pada laga pekan ke-31 La Liga di Stadion Municipal de Butarque, Minggu 13 April dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun berstatus tim tamu, Barcelona mampu meraih poin penuh usai menang dengan skor 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dicetak melalui gol bunuh diri Jorge Sáenz. Hasil ini membuat Barcelona makin kokoh di puncak klasemen La Liga dengan raihan 70 poin, unggul 7 poin dari Real Madrid yang ada di bawahnya. Sementara, Leganes berada di peringkat ke-19 dengan 28 poin.